Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat mulia, bagaimana kabarnya hari ini? Semoga teman-teman semuanya dalam keadaan sehat walafiat, tak ada kurang suatu apapun. Terima kasih Ibu Syarifah yang saat ini bersedia untuk saya wawancarai. Di sini bukan saya sebagai MC-nya, bukan ya. Di sini kita sedang sharing seputar bagaimana kita seorang tenaga kesehatan untuk bisa memulai suatu usaha. Nah, untuk ruangan kebetulan kami di sini sedang ada di kampus Tikes Bakti Mulia Pare. Nah, topik pada kali ini membahas tentang kira-kira hambatan apa saja yang biasa ataupun yang mungkin para pengusaha alami untuk memulai suatu usaha. Dan silakan Bu Syarifah. Terima kasih untuk kesempatannya Ibu Erna. Perkenalkan sahabat mulia, saya Ibu Syarifah. Di sini mengajar prodi keperawatan. Terus saat ini saya juga sebagai praktisi non-medis gitu, dan saya juga sudah menjalankan usaha non-medis ini dari tahun 2017. Tadi berkaitan dengan hambatan ya Bu ya. Hambatan itu sebenarnya yang mendominasi adalah strong why-nya kita gitu, mindset kita ketika kita menjalankan sebuah usaha gitu. Hambatan yang pertama adalah ada di dalam diri kita gitu. Kadang kita suka takut untuk mengambil keputusan gitu. Yang namanya usaha kan kita yang mengelola sendiri gitu. Jadi hambatan itu pasti ada. Tapi ketika kita punya strong why ya, alasan kuat kenapa kita ingin mendirikan sebuah usaha gitu. Hambatan apapun nanti di depannya yang akan kita temui itu bisa kita atasi dengan baik ketika kita paham apa tujuan yang mau kita capai dalam sebuah usaha kita. Jadi di sini menyambung, kita harus memiliki alasan yang kuat untuk apa, tujuan apa kita menjalankan usaha ini. Baik itu memang untuk masalah hambatan. Untuk saya sendiri itu saya mengalami ya Bu Syarifah ya, dimana untuk sebenarnya saya sudah memiliki sedikit ilmu, mungkin keterampilan juga. Saya kalau menilai keterampilan saya untuk melakukan usaha ini misal masih 80% untuk sarana prasarana juga. Kalau saya mau itu ada 50%, tapi saya itu tidak segera untuk action untuk melakukan, karena dalam benak saya itu saya merasa kurang percaya diri, merasa fasilitas saya itu kurang memadai, karena saya merasa kurang percaya diri dengan apa yang saya miliki saat ini. Kalau saya melihatnya, saya sering stalking yang melihat di Instagram teman-teman bidan maupun keperawatan maupun terapis itu untuk menjalankan usahanya itu saya lihat kok ruangannya udah bagus, kemudian dari segi outfitnya untuk seorang terapis itu sudah memiliki seragam khusus. Nah, kalau seperti itu saya merasa belum siap. Jadi mulai dari saya merasa tidak percaya diri, fasilitas yang saya kira kurang memadai sebenarnya itu sudah lebih dari cukup, dari saran dari Bu Syarifah juga. Kemudian dari keuangan, dari segi finansial saya merasa kurang saja. Padahal sebenarnya itu kalau mau ditekan itu kan tidak apa-apa ya Bu ya, langsung action saja. Nah, mungkin masih banyak juga ya Bu ya untuk hambatan-hambatan yang dirasakan oleh para pengusaha yang lain. Sarannya untuk saya Bu Syarifah. Iya, kalau tadi ini sebenarnya berkaitan ya, ketika tadi pertama saya diberikan pertanyaan terkait dengan hambatan, kemudian ini menanggapi dengan ada salah satu hal yang cukup menghambat diri Bu Erna, salah satunya adalah dengan ketidakpercayaan diri. Berarti tadi sesuai yang tadi saya sampaikan, bahwa sebenarnya yang paling mendominasi hambatan ketika kita menjalankan usaha adalah ada di dalam diri kita sendiri, mindset kita gitu. Terus perihal yang lainnya mengikuti apakah dari sarana prasarana, kemudian berapa budget yang kita punya gitu, itu sebenarnya akan berkembang seiring dengan proses pembelajaran kita dalam usaha ini. Jadi kalau saran saya untuk teman-teman semua yang lagi memulai usaha, untuk Bu Erna juga, tahap pertama yang perlu kita lakukan ketika kita mau menjalankan usaha adalah jalan aja dulu, buka aja dulu. Ketika di menahan bukan hambatan, tangan itu adalah pembelajaran kita
evaluasi untuk melangkah ke arah yang lebih baik lagi. Karena ketika kita tidak menemukan hambatan, kita tidak mengoreksi diri kita untuk mendapatkan hal yang lebih baik lagi ke depan. Gitu. Jadi hambatan itu adalah hal yang memang harus terjadi untuk merefleksikan diri, bagaimana cara kita mengevaluasi kinerja kita untuk menjadi yang lebih baik lagi. Jadi tidak perlu takut, tidak perlu merasa tidak percaya diri, karena hambatan itu seiring waktu memang kita berjalan bersamaan untuk lebih baik dengan adanya hambatan. Terima kasih Bu Syarifah. Mohon maaf ini suaranya ada berisik ya. Jadi inti dari yang disampaikan oleh Bu Syarifah bahwa hambatan atau masalah untuk memulai suatu usaha itu pasti ada. Jadi kita harus bisa melewati itu, kita harus bisa menerjangnya. Berarti itu yang motivasi yang harus kita pada diri kita sendiri ya. Kita bisa melawan rasa kurang percaya diri dari kita sendiri. Mungkin sekian podcast sederhana kita pada hari ini. Nanti bisa kita lanjutkan pada sesi selanjutnya dengan situasi yang lebih nyaman, sehingga kita menggunakan pengeras suara yang oke ya. Ini masih uji coba. Baiklah, terima kasih sahabat kuliah semuanya atas perhatiannya. Mohon maaf jika banyak kekurangan pada podcast pada hari ini. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Mas, Gak apa-apa.